wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Uyun, NIM 244041201777. Saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Al-Ausat Ibnu Khaldun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Matsilah. Materi ini merupakan materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Kira-kira seperti apa video pembelajarannya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pembelajaran Al-Quran Hadis di pagi hari ini kita mulai, jangan lupa kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyuan, duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya akan absen satu persatu diri kalian dengan menyebutkan nama panggilan satu persatu. Dimulai dari yang paling depan. Ririn Hadiroh. Inayah Hadiroh. Lanjut. Kita Hadiroh. Indah Hadiroh. Bismillah Hadiroh. Hadiroh. Dio Febrian. Hadir. Hadir. Hanya hadir ya. Saya akan melanjutkan untuk memeriksa kerapian seragam. Coba berdiri semuanya. Pakai seragam semua? Ya. Silakan duduk kembali. Saya di sini akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kenapa di dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini terdapat materi tentang emak. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Jadi sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi atau peserta didik, bagaimana kalian harus bisa memberikan tumbuh rasa cinta terhadap Al-Quran dan Hadis. Makanya di materi ini adalah materi tentang tajwid. Yang kedua, yaitu membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Jadi, Al-Quran dan Hadis itu selain kita bisa membaca, itu menjadi bekal kepada kehidupan kita. Karena Al-Quran itu adalah sumber hukum pertama di dalam Islam. Hadis sumber hukum kedua dalam Islam. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah kekhusyuan dalam beribadah, terutama di bidang sholat. Dan kita beranjak ke materi inti yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita di pertemuan pertama kali ini akan mempelajari tentang Matsilah. Pernah ada yang dengar? Ada yang tahu apa itu Matsilah? Dinda? Matsilah apa? Matsilah apabila ada hadamir terletak di akhir kata. Apabila ada dhamir terletak di akhir kata. Tahu ini kalian sudah baca dari sini.
Matsilah ada berapa? Mungkin ada yang tahu. Faris, ada dua apa saja? Matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Oh ya, alhamdulillah kalian sudah ada yang tahu sebagian. Makanya sekarang saya akan lanjutkan bagi yang belum paham. Saya akan rinci satu persatu tentang hukum bacaan matsilah. Bisa kita mulai ya? Coba kita baca bersama-sama. Perhatikan ke depan semua matsilah. Di dalam Al-Quran banyak bacaan-bacaan hukum tajwid. Yang kita akan pelajari sekarang adalah matsilah. Apa definisi dari matsilah? Secara bahasa mat itu artinya panjang. Apanya yang panjang? Bukan tangannya, ya, bukan kakinya, bukan rambutnya, tapi bacaan panjang atau bacaan dalam Al-Quran. Yang kedua, silah artinya hubungan. Itu secara bahasa atau etimologi. Apa? Bahasa atau etimologi. Jadi secara bahasa artinya waktu panjang, silah itu artinya hubungan. Secara istilah, pengertiannya matsilah itu adalah apabila ada hak dhamir terletak di akhir kata. Hak dhamirnya ada di akhir kata yang diapit oleh dua huruf yang berharokat dan tidak jatuh sesudah sukun. Jadi kalau jatuh sesudah sukun tidak bisa dinamakan matsilah. Paham? Ya. Apa? Coba dibaca bersama-sama. Matsilah adalah yang diapit oleh dua harokat sebelum hak dhamir huruf berharokat dan setelah hak dhamir juga huruf berharokat dan tidak jatuh sesudah sukun. Lanjut, bisa dipahami? Bisa. Sekarang pembagiannya, tadi Faris sudah menyebutkan, sudah tahu pembagian matsilah. Betul Faris? Matsilah itu ada dua. Yang pertama, matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Apa? Coba disebutkan. Apa maksud dan arti dari matsilah qasirah? Mat tetap panjang, silah itu hubungan, qasirah itu pendek. Apakah matsilah qasirah itu bacaan yang dibaca pendek? Tidak, tetap matnya panjang, tapi tidak sebegitu panjang. Paham? Contohnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang mana yang contoh dari matsilah qasirah? Yang diberi warna merah ya. Ini ya. Ini yang disebut hak dhamir. La ta'khudhuhu sinatu. La ini hak dhamir diapit oleh dua harokat du si. Ya. Jadi yang sebelumnya hak dhamir itu berharokat du, ini sinatu kan berharokat, tidak ada wa. Nah, ini yang disebut matsilah hak dhamir ini yang diapit oleh huruf yang berharokat. Paham? Paham ya? Yang kedua, matsilah tawilah. Sama, mat panjang, silah hubungan, tawilah itu lebih panjang. Ya. Contohnya min ilmihi illa bima syaa. Ya. Ini lebih panjang. Matsilah itu bukan cuma ada satu tapi ada dua. Sesuai apa yang disebutkan oleh Faris tadi. Yang pertama matsilah qasirah, yang kedua matsilah tawilah. Apa perbedaannya kedua matsilah ini? Persamaannya, kedua-duanya sama-sama hak dhamir. Itu persamaannya. Sama-sama diapit oleh dua huruf yang berharokat. Perbedaannya apa? Itu sama dua ya. Perbedaannya kalau yang matsilah qasirah
itu hak domirnya tidak bertemu alif atau hamzah. Kalau yang tawilah hak domirnya bertemu alif atau hamzah. Paham ya? Persamaan dan perbedaan. Nanti cara membacanya juga beda. Yang qasirah itu cuma panjangnya satu alif atau 2 harokat. Yang matsilah tawilah itu panjangnya berapa? 3 alif atau 6 bisa 2,5 alif. Jadi ini perbedaannya. La ta'khuduhu, ini hunya jangan terlalu panjang seperti maqabihi. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang ini lebih panjang. Min ilmihi illa bima syaa. Ini biasanya kalau di mushaf terjemahan itu, mushaf yang ada di Indonesia ini ada tulisan mat. Ya, di atasnya menandakan bahwa ini lebih panjang. Karena kenapa? Bertemu dengan alif atau hamzah. Sedangkan yang qasirah tidak. Jadi sebutkan persamaannya, sama-sama domir, sama-sama diapit oleh 2 harokat. Perbedaannya qasirah hak domirnya tidak bertemu alif, sedangkan tawilah hak domirnya bertemu alif. Nanti saya kasih pembelajaran hari ini. Ya. Kalau sudah paham, saya akan membuat tugas kelompok untuk kalian. Jadi dibuat kelompok yang 4-4. Ini 4-4-5. Ini 4-3. Dia bisa kelompok dengan Ferdi. Silakan. Saya akan bagikan lembar kerja peserta didik yang disebut LKPD. Bisa kelompok satu saja yang mengerjakan. Ya. Di sini kelompok belakang. Ya. Setelah kalian membaca hukum bacaan matsilah tadi, tentu kalian ingin lebih memahaminya. Maka tulislah apa yang ingin kalian ketahui dengan menuliskan pertanyaan di kolom ini. Jadi di kolom ini dikasih pertanyaan yang pengen kalian ketahui. Membuat pertanyaan yang belum kalian ketahui tentang materi matsilah. Pertanyaan bukan menjawab, membuat pertanyaan yang belum kalian ketahui. 1, 2, 3. 3 pertanyaan ya. Setelah selesai menyusun pertanyaan, maka sampaikanlah pertanyaanmu melalui guru untuk diskusi kelas. Kemudian lakukan hal-hal berikut. Jadi pertanyaannya setelah selesai, buatlah rangkuman tentang arti matsilah, ciri-ciri, dan cara membacanya. Tulis contoh hukum matsilah, qasirah, dan tawilah. Contohnya. Namanya dipresentasikan hasilnya. Pertanyaannya sekarang saya pengen tahu pertanyaan yang kalian buat. Perbedaan bacaan matsilah, qasirah dan matsilah tawilah. Ada yang tahu perbedaan panjang matsilah, qasirah, dan tawilah? Ini pertanyaan dari kelompok pertama yang sudah selesai. Perbedaan panjangnya? Esti, apa Esti? Seperti matsilah. Bahasa Indonesia. Kalau matsilah qasirah 1 kali 2 harokat, kalau matsilah tawilah 3 atau 6 harokat. Sudah dijawab ya sama teman-temannya, berarti sudah ngerti semua. Lanjut, perkenalkan kelompok kalian. Siapa saja? 1 baris, 2 rijal, 3 adib, 4 kopi. Apa hasil dari diskusi dan rangkuman kalian? Ada halulit yang kita boleh. Terus apa? Pembagiannya ada 2. Apa saja? Cara membacanya? Benar atau salah?
Hak domirnya dibaca pendek, yang tawilah hak domirnya dibaca panjang. Benar atau salah? Pendek dan panjang. Salah ya. Kedua-duanya itu sama-sama panjang. Cuma memang itu jadi pertanyaan kalian tadi ya. Jadi panjangnya itu cuma berapa Hesti? Untuk yang qasirah? 1 alif 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat sama dengan mato. Ini bukan pendek, tetap panjang namanya Tapi yang tawilah lebih panjang. Berapa alif? 3 alif ada 6 harokat. 3 alif atau 6 harokat. Sudah paham? Berarti sudah terjawab pertanyaan dari kalian ya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Dia mengajukan pertanyaan panjang, ya. Panjang matsilah qasirah dan matsilah tawilah. Selanjutnya kelompok yang kedua, silakan ya selesai. Ayo, pertanyaannya Apa perbedaan matsilah qasirah dan Gila, ada yang tahu perbedaannya? Adit, coba. Perbedaan alif. Perbedaannya Ya, alif. alif. Kenapa alifnya? Bisa. Paris. Matsilah qasirah laha bagi tidak ada alif, dan matsilah tawilah la alif ada laha bagi ada alif. Paham? Sudah paham pertanyaannya? Apa katanya? Katanya Paris? Matsilah qasirah setelah domir tidak ada alif. Yang tawilah tawilah setelah domir alif. habis pertanyaan yang bagus dan jawaban yang benar. Lanjutkan kelompoknya disebutkan. 1 bagi 2 lilin 3 lidah 4 lidah. Coba rangkumannya jelaskan, didiskusikan, dipresentasikan. Mat artinya panjang, silah artinya panjang. Apa? Bagian matsilah ada 2, qasirah dan tawilah. Panjangnya matsilah qasirah adalah 1 alif, matsilah tawilah adalah 3 alif atau 4 harokat. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. La yaslaha insan ashqo. La uqsimu bihadzal balad. La yaslaha illal ashqo. Untuk contoh itu kalian sadar semua, itu bukan hak domir ya. La itu kan matsilah itu kata kuncinya itu adalah hak domir. Kalau la uqsimu bihadzal balad, la itu hak domir, kan 6 kali. Jadi kata kunci di matsilah diingat-ingat itu adalah hak domir. Enggak apa-apa, nanti diperbaiki, silakan duduk. Tepuk tangan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang matsilah. Matsilah itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang pertama harus hak domir. Paham? Paham. Ya. Kata kunci pertama. Kata kunci kedua diapit oleh 2 harokat. Ya. Kata kunci ketiga sesudahnya tidak ada paham? Itu kata kunci. Kalau ada contoh yang dibaca panjang, bukan hak domir, itu bukan matsilah. Itu kata kuncinya nomor 1 apa? Hak domir. Dua. Diapit oleh 2 harokat. 3. Tidak ada wakaf sesudahnya. Itu matsilah ya. Nah, perbedaan antara tawilah dan qasirah ada 1 kata kunci. Matsilah qasirah hak domirnya tidak bertemu alif. Matsilah tawilah hak domirnya bertemu alif. Perbedaan cara membacanya apa? Qasirah 1 alif atau 2 harokat. Matsilah tawilah 3 alif atau 6 harokat. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran di pagi hari ini. Paham? Mengerti? Kalau sudah mengerti, cukup sekian pembelajaran pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah sangat baik mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Ada 1 pesan dari saya untuk siswa-siswi MTS Al-Asad Ordun, khususnya di kelas 8. Belajarlah dengan tekun, karena belajar
belajar itu adalah investasi terbaik di masa depan. Ya. Ingat-ingat, belajarlah dengan tekun karena belajar adalah investasi terbesar di masa depan. Semangat belajar. Belajar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doanya sebelum kita mengakhiri, langsung pulang ya. Hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, khusyuan, duaan.